Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan coba melakukan review dari beberapa gear yang kemarin sempat saya bawa ya ketika saya touring menggunakan motor ya ke tempat-tempat wisata. Nah, ini adalah gear yang kemarin coba saya bawa. Jadi sengaja bawa yang lebih compact ya supaya biar muat ya, karena cuman pakai motor bukan pakai mobil. Jadi yang saya bawa itu perangkatnya seperti ini. Jadi untuk radionya saya pakai jumper T-Lite ya, yang mana si jumper T-Lite ini adalah salah satu remote yang size-nya mungkin paling kecil ya yang ada di pasaran saat ini ya. Dan ini saya bawa. Kemudian untuk gogglesnya saya pakai goggles digital ya. Jadi ini punyanya si Walksnail Avatar ya. Dan untuk perangkat micinya atau micro drone-nya saya bawa di dalam tas ini. Jadi ini untuk tas ini kalau misalkan kita buka, itu yang saya bawa itu seperti ini guys. Nah ini ada micinya. Ini micin yang kemarin sempat kalian lihat juga ya. Jadi ini adalah Digicin yang pakai frame-nya si Meteor 75 HD ya, seperti ini. Warnanya emang sengaja nggak pakai warna hitam ya, warna yang agak norak, warna biru, supaya biar kalau misalkan crash itu gampang banget ditemukan. Kalau misalkan warnanya gelap itu kalau misalkan kita crash agak lebih susah daripada kalau misalkan pakai warna-warna yang agak ngejreng seperti ini. Terus di sini juga ada charger ya. Jadi ini charger V-Fly Whoop Store untuk 1S ya. Bisa ngecas 6 port ya secara bersamaan. Kapasitasnya bisa beda, voltasenya juga bisa beda. Yang harus sama adalah jenis baterainya ya, LiHV atau LiPo. Jadi itu yang harus sama. Sedangkan untuk kapasitas sama voltasenya itu bebas. Nah ini saya bawa kayak gini biar lebih simpel, karena untuk charger ini bisa dicas via power bank ya. Jadi kalian bisa ngecas tanpa harus ada outlet listrik ya. Kalau misalkan nggak ada kan pasti kalau misalkan di tempat wisata, apalagi ke tempat wisata yang outdoor, biasanya untuk mencari colokan listrik kan agak susah. Jadi ini bisa dipakai menggunakan power bank. Kalian tinggal bawa aja power bank yang support power delivery terutama, karena ini menggunakan power delivery atau yang support quick charge 3.0 ya. Dan di sini saya bawa baterai sebanyak 6 pack ya. Dan baterainya ini yang saya bawa ini yang ukuran jumbo semua nih. Jadi kalau kita buka ya, nah baterainya itu ada macam-macam nih. Ada yang 600 mAh, ada yang 720 mAh, ada yang 660 mAh, dan yang ini yang paling gede nih guys, 850 mAh. Jadi gede banget. Ini emang sengaja saya bawa yang gede-gede ya, biar dapetin flight time yang lumayan lama ya, daripada kalau bawa yang standarnya 450. Jadi even menggunakan kapasitas yang gede sekalipun kayak gini ya, 850, itu masih bisa ditoleransi ya, artinya masih enak lah buat terbangnya. Oke, ini kita masukin dulu. Jadi ini emang sengaja saya masukin case-case kecil ini aja ya, biar praktis. Ini enak banget jadinya. Jadi yang saya bawa cuman seperti ini, jadi cukup untuk kalau misalkan kalian masukkan ke bagasi motor atau kalian masukkan ke tas ransel kalian juga bisa. Nah kenapa saya bawa seperangkat seperti ini ya, karena setupnya pun juga mudah ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen terbang lah di spot ini dan masih banyak orang ya, pasti kalau di tempat wisata kan nggak mungkin kita sendirian ya, kecuali kalian di memang tempat-tempat yang benar-benar pelosok ya, mungkin kalian ada possibility sendirian. Tapi kalau misalkan di tempat wisata kalian pasti akan ada orang lain. Nah kita cari micro drone yang mungkin nggak menarik perhatian orang, sehingga kalau misalkan kita lagi terbang atau lagi nge-shoot itu orang nggak akan ternotis ya atau terdistract. Jadi orang-orang bisa beraktivitas seperti biasa, lebih natural. Kalau misalkan kita mau nge-shoot ya, ngelewatin orang-orang, itu akan lebih natural. Nah kemarin saya sempat terbangin dan itu di atas sungai ya, bahkan even di air terjun ya, saya coba untuk naik. Cuman karena memang powernya ini hanya 1S ya, jadi ketika mau terbang agak tinggi itu udah agak susah, karena memang powernya
hanya 1S, ini memang bukan didesain untuk terbang tinggi banget ya. Maksudnya kita gas throttle-nya sampai tinggi banget, itu akan ya pasti kepayahan kalau untuk turun-turun 1S ya. Itu wajar. Kalau kalian misalkan pingin yang powernya gede ya, kalian bisa pakai baterai yang lebih gede ya untuk jumlah selnya. Mungkin bisa dengan 3S atau 4S atau even 6S ya. Tapi kalau untuk tempat wisata, saya kira agak berbahaya sih kalau menggunakan turun-turun dengan baterai-baterai seperti itu, karena yang pertama berisik dan membahayakan ya, terutama buat pengunjung. Takutnya malah ya kita ditegur ya sama pengelolanya, kita harus dimintain izin lah, harus diperingatin lah, dan akhirnya juga merugikan buat sesama pilot FPV ya. Kalau misalkan ternyata dilarang nih gara-gara ada event atau kejadian yang cuman sekali tapi bikin dilarang selamanya. Nah, moga-moga itu nggak terjadi. Jadi kemarin tuh saya coba beberapa kali terbang, dan surprisingly sih untuk hasilnya lumayan ya ternyata untuk si performa dari si kameranya si Avatar Mini 1S nih, terutama untuk hasil DVR-nya. Untuk DVR-nya ini ternyata oke juga, bahkan kalau aku bisa bilang itu lebih bagus daripada kamera split run cam split light ya, yang biasa saya terbangi juga. Saya pernah build juga micin 75 mm menggunakan run cam split light, dan itu hasilnya kalau misalkan dibandingkan itu untuk dynamic ringnya itu lebih bagus si Avatar Mini 1S nih. Dan untuk hasil bitrate-nya, kalau untuk run cam split light itu kalau nggak salah di 27 Mbps, sementara kalau misalkan di Avatar Mini 1S ini di 50-an Mbps. Jadi secara bitrate itu lebih tinggi, akhirnya hasil akhirnya juga akan lebih bagus ya, karena bitrate itu akan sangat pengaruh di hasil footage ya. Karena kalau misalkan bitrate terlalu rendah, itu akan banyak noise atau akan banyak ngeblur. Karena kalau kalian lihat untuk footage FPV itu semua titik atau semua pixelnya itu bergerak, jadi butuh bitrate yang tinggi kalau misalkan pingin hasil footage-nya itu bagus. Nah, kemarin saya pakai si DigiCin ini, itu saya lebih pede ya kalau misalkan untuk melakukan pelusukan, karena hasil di goggles ya, maksudnya yang saya terbangin dan saya lihat di goggles itu ya memang lebih jelas ya pasti dengan si digital platform ya. Nah, kalau misalkan aku compare ya dengan analog, kalau kita pakai buat belusukan, untuk yang digital karena lebih clear, kita lebih pede nih untuk masuk ke celah-celah kecil, masuk ke selokan, dan kita nggak takut lagi kalau misalkan terbang di dekat pohon, karena biasanya pohon tuh kan ada ranting-ranting kecil ya yang menjulur ke bawah. Kadang itu sering banget biasanya kalau misalkan kita nggak waspada ya, kita belum pernah lewat situ, biasanya ya udah nabrak atau nyantol ya, ujung-ujungnya ini nih bulet di motornya nih. Itu biasanya yang sering aku alamin ya, kalau misalkan terbang di daerah banyak pepohonan, ranting-ranting yang nggak kelihatan, itu biasanya ya bikin kita nggak waspada, akhirnya bisa menimbulkan crash. Nah, selanjutnya kita akan coba aja ya beberapa hasil footage yang kemarin aku sempat shoot ya di daerah Bogor, wisata Curug Nangka. Kalian bisa lihat aja di video ini. Oke, check it out. Oke, ini saya terbang di sekitaran Curug Nangka ya. Jadi ini posisinya kita lagi istirahat perjalanan menuju air terjun Curug Nangka. Di kesempatan ini saya coba aja terbangin si DigiCin ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini adalah raw color dari si kamera Avatar 1S Mini ya. Jadi kalau kalian lihat secara dynamic range sebenarnya udah bagus ya dari bawaannya, tinggal di color correction sedikit, itu nanti hasilnya akan lebih bagus. Nah, di sini karena pakai digital, saya jadi pede nih kalau misalkan masuk belusukan seperti ini ya. Dan kalau kalian lihat gambarnya juga, kalau menggunakan digital, kalau kita belusukan di daerah pohon besar seperti ini nih, nah ranting-ranting yang menjulur ke bawah itu kelihatan nih. Biasanya kalau di analog bener-bener nggak kelihatan, dan biasanya sih nyantol ya. Oke, ini saya belusukan lagi, masukin ke selokan. Nah, kalau misalkan kita lakukan color correction ya, nah jadinya jadi seperti ini, jadi lebih sinematik ya dibandingkan warna originalnya. Nah, ini kita akan coba
turn over ke sini, kita coba naik lagi ya, kita cari footage yang nanti kira-kira bisa kita pasang ya di video kita. Nah, objek Curug Nangka ini sebenarnya adalah objek wisata yang udah lumayan lama ya di wilayah Bogor, dan kalau kalian tahu si pengelolanya ini terus berbenah, sehingga untuk fasilitas yang ada di sini pun juga terus membaik ya, sehingga untuk semua orang juga cukup nyaman kalau misalkan jalan di sini. Untuk tiket masuk ke wilayah objek wisata Curug Nangka ini sebesar 32.000 dan 5.000 untuk parkir motornya, dan ada tambahan sekitar 7.500 jika kalian kesini di weekend ya, seperti saya nih di hari Sabtu. Nah, kalian bisa bermain sinewop ya di sini, dan daerahnya lumayan bagus, spot-spotnya itu juga lumayan hijau-hijau semua ya. Dan kalau misalkan kalian bawa yang lebih gede ya drone-nya, ini kan saya bawa micin ya, kalau misalkan kalian bawa gede tolong perhatikan kepentingan orang lain juga. Oke, kita coba landing aja di sini. Nah, di sini saya terbang ya, kita udah sampai di wilayah air terjun Curug Nangka. Di sini saya coba terbangin, cuman cuacanya emang udah mulai gerimis ya di sini. Di sini saya coba naik tinggi, cuman karena ini baru penerbangan pertama ya, saya nggak hafal spot-spotnya, jadi saya terbang cukup hati-hati di sini, karena takutnya kalau misalkan crash atau nyangkut di pohon akan sangat susah nih untuk ngambilnya. Nah, di sini saya coba untuk ambil video ya, persis di tengah-tengahnya air terjun. Nah, di sini saya coba naik ya agak tinggi, maunya sih sampai ke atas ya, cuman memang ini powernya hanya 1S ya, jadi memang agak ngeden rasanya. Dan ini saya coba balik aja karena udah mulai hujan. Di sini takutnya kalau terjadi apa-apa malah akan susah ya, karena nanti untuk ngambilnya juga bakalan susah kalau misalkan di daerah seperti ini. Nah, di sini hujan udah mulai turun ya, dan salah satu tetes air kena di lensanya, jadi bikin kameranya itu buram. Di sini saya kesusahan nih untuk landing karena kena air ya di lensa kameranya, jadi agak susah melihat posisi saya ada di mana ya. Nah, mungkin kalian juga pernah ngalamin seperti ini ya, lupa untuk jalan pulang atau posisi untuk kita landing itu ada di mana. Nah, di sini saya tetap muter-muter nggak jelas karena saya nggak tahu landingnya di mana. Nah, di sini saya udah ketemu nih posisinya saya nih. Kita landing aja ke sini. Oke, jadi seperti itu ya hasilnya. Kira-kira menurut kalian bagaimana hasilnya? Kalau menurut saya sih udah sangat lumayan ya, sangat layak lah kalau misalkan kalian share di sosial media dan segala macam. Kalau untuk buat production, kalian mesti gunakan yang memang dedicate untuk action cam ya. Kalian bisa menggunakan GoPro, DJI Action, atau bahkan Runcam Tam Pro yang memang benar-benar didesain memang untuk take video. Nah, karena memang sejatinya si Avatar Mini 1S ini adalah kamera FPV ya, jadi untuk setting ISO, saturated dan segala macam itu nggak bisa kita set ya secara manual. Dan kalau kalian perhatikan tadi ya, transisi atau intensitas cahaya ketika perpindahan dari gelap ke terang atau sebaliknya ya, itu akan masih kelihatan karena memang kita nggak bisa ngelok ISO-nya. Nah, biasanya kalau kita shoot ya di GoPro, biasanya kan kita lock nih ISO-nya biar intensitas cahaya atau transisi cahayanya itu nggak berubah-ubah. Jadi hasil footage-nya itu akan benar-benar konsisten ya. Oke, paling dari saya videonya ini dulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.